Ini Mas mau nanya-nanya soal perawatan. Buat Mas Uli kan biasanya setiap peternak punya perawatan khusus ya. Untuk Mas Uli ini perawatan khususnya gimana Mas? Kalau boleh tahu ini Mas mau nanya, Luli nanti, Mas Uli kalau mau jual DOC harganya berapa Mas? Jatah ya. Halo teman-teman sahabat ternak, kembali lagi di channel Mulyadi. Hari ini saya lagi di peternakannya Mas Uli yang berlokasi di Cugo atau di Simpang Sribawono, di dekat pos PLN Induk Sribawono. Dan ini tuh kandangnya sangat unik guys. Ini bekas rumah terbengkalai, dia manfaatkan untuk kandang ayam. Jadi emang untuk usaha ayam atau terutama ayam kampung, untuk kapasitas rumahan emang nggak ada kendala banyak kok guys. Cukup mudah kita bisa memanfaatkan lahan yang ada, seperti contohnya tempatnya Mas Uli ini, rumah terbengkalai aja disulap jadi kandang ayam. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Uli gimana tentang usaha ayam kampung ini. Dan ini orangnya lagi sibuk ngasih makan ayam guys. Nah ini dia langsung ke sama Mas Uli langsung guys. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Masih ngapain ini Mas? Aduh ini Jawa apa Indonesia ya Mas? Bahasa Mas campur nggak apa-apa Mas. Ya? Nah, Pribon. ini usaha ayam apa ini sekarang? Ini di kandang ini ayam larmot Mas. Ayam larmot. Ayam larmot atau ayam bisa dibilang ayam kampung silangan. Ini masih tipe petelur ya Mas kalau ayam larmot itu ya? Kalau ayam larmot itu untuk genetiknya memang dari ayam petelur awalnya, cuman disilangkan jadinya ya ayam ini. Ini untuk mau kedepannya itu untuk ayam kampung silangan Mas. untuk ayam kampung untuk penjualannya itu udah masuknya atau kelasnya itu udah ayam kampung. Tapi yang pasar sampean incer itu kan ayam kampung pedagingnya ya? Nggak menjual indukan berarti? Sementara belum. Berarti mau cetak ini tipe pedaging dia ya. sampean silangin Ya. Dan ini udah ada berapa indukan sekarang Mas? Kalau di kandang ini ada 30 Mas. 30 indukan. Dulu dari DOC atau beli indukan? Awalnya ngambil DOC Mas. Berarti kalau DOC itu yang jualan ini larmot ini dari mana itu Mas? Kalau ayam larmot itu saya ngambil langsung dari breedernya Mas. Dari breeder utama langsung Medan itu? Ya, dari Medan. Untuk DOC larmot itu satu box dulu berapa Mas? Kalau dulu itu kan? Kalau awal itu kurang lebih, pokoknya total segala macam pengiriman itu kalau nggak salah ya, sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan sekaligus ongkir. Untuk di Lampung ini kan masih sepi banget sih Mas ini ya, ayam larmot masih jarang. Kayaknya gitu. Setahu saya ya, yang saya tahu di Lampung Timur ini kayaknya baru Mas Uli sama Mas Rudi Sri Gading. Oh Mas Rudi Sri Gading. Iya, saya kemarin juga sempat main ke sana. Untuk pengalaman dia juga katanya tipe telurnya tinggi banget ini, lebih tinggi dari KUB dan AKY. Untuk pengalaman Mas. Dia. Dan untuk Mas Uli ini sekarang gimana? Telurnya bagus nggak Mas Yan? Kalau ini ya sebenarnya kan ini ayam masih muda Mas. Iya. Masih sekitar umur 7 bulan 8 bulan. Kemudian kalau untuk produksi telurnya, kalau untuk sekarang itu baru sekitar 70 sampai 80-an lah kemungkinan. Udah lumayan bagus itu. Lumayan lah. Dan ini untuk DOC sampean bakal ngeluarin nggak sih Mas ini Mas? Kalau untuk DOC ini yang di sini kan DOC pertama saya ini Mas. Oh ini DOC pertamanya ya? Di awal, jadi saya belum open order karena sebenarnya saya pun penasaran. Penasaran hasilnya? Hasilnya ini kan saya cross sama Bangkok. Oh iya, jadi bagus. Nanti saya masih ngamati untuk pertumbuhannya,
istilahnya ngomong tuh dalam 1 bulan, dalam 2 bulan itu tembus berapa kiloan. Jadi sampean ini memastikan dulu sebelum Ya. turun ke konsumen. Bener. Jadi buat jaga-jaga komplainan lah. Ya. Dan ini kayaknya habis dikasih makan ya mas ayamnya ya. Ini habis makan sore mas. Untuk pakannya menggunakan apa ini Mas Uli? Kalau untuk pakan saya pakai pakan jadi mas. Pakai pakan jadi ya. Ya. Kayak ini ada campurannya ini pakannya kayaknya mas. Kalau untuk pakan saya pakai pakan jadi L83P mas dari Oh, Ya, L83P ya. udah pakan jadi. Jadi saya cuma pakai itu aja. Biar simpel lah mas, nggak repot-repot ngaduk lah. Iya. Dan ini untuk satu kotaknya ini sampai isi berapa ini mas? 1 plong. Oh, satu plongnya. Plong ini 1 jantan 5 betina. Satu jantan 5 betina. Kenapa nggak ada kepinginan ditambah gitu mas? Kayak betinanya lebih banyak. Sebenarnya kalau mau 6 atau 7 sebenarnya masih berani mas. Cuman saya pertahanin untuk fertil telurnya aja. Ngutamain tingkat fertilnya mas ya. Biar lebih bagus lah istilahnya. Ayam ini sekarang udah umur berapa ya tempat Mas Uli nih, kandang Mas Uli? Ini dari DOC kurang lebih 7 sampai 8 bulan mas. Lali aku mas. Oh, lali. Ya kurang lebih 7-8 bulan itulah. Kalau untuk ayam larmat ini berapa bulan sih mas dia mulai telur? Sebenarnya kalau itu tergantung perawatan mas. Tergantung perawatan. Ya, kalau perawatan maksimal memang dari breedernya sendiri ngomong itu 4 sampai 5 bulan sebenarnya udah produksi. Cuman berhubung saya juga masih pemula, Ya. saya masih berproses. Kemarin pertama kali nelor itu sekitar 6 bulan itu mas. 6 bulan. Baru mulai nelor itu sekitar 6 bulan di tempat saya loh ya. Ya. Udah lumayan cepat sih mas itu mas. Ya. Karena KUB juga kan 5 bulan lebih dia baru nelor. Ya. Setahu saya segitu. Karena dulu KUB sempat rame di Lampung, viral. Sekarang mulai ini kayak mulai kegeser sama ayam-ayam baru ini. Kayak Mas Uli juga udah mulai melihara ayam tipe petelur yang baru. Iya. Dan ini kandangnya juga ini kayaknya lumayan unik ini mas ya. Tadi saya ngeliat dari luar, Iya. kayak bukan kandang ayam, lebih tepatnya kayak rumah kan. Kayak rumah. Ini Rumah dulunya mas. bekas rumah atau gimana ini mas? Ini awalnya rumah dulu mas. Rumah cuman udah lama nggak ditempatin. Ya. Jadi dibikin gudang. Gudang. Kemudian saya lihat, saya amatin kok kayaknya bisa untuk kandang indukan kan gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya nggak di planning, nggak direncanakan untuk kandang ini mas. Berarti kayak nemu ide aja gitu Iya. ya tiba-tiba. Iya. Dan ini untuk kandangnya bikin sendiri atau gimana ini mas? Ini bikin sendiri mas. Jadi Bikin ya sendiri. keadaannya cuma seperti ini, sekat-sekatnya pun cuman yang penting ininya lah mas, yang penting fungsinya aja lah. Ayam udah dipisah-pisah, menurut saya pun udah, kalau maksimal belum, tapi udah cukup Tapi ini nyaman udah lah. cukup bagus kok mas. Udah dibikinin kandang intensif. Iya. Dan ini kayak jaringnya itu aja mahal ini mas kayaknya. Ini jaringnya jaring apa ya? Ini Kayak jaring yang- ikan mas. Oh ini malah jaring ikan, Jaring bukan ikan. jaring yang kayak buat lapangan olahraga itu ya? Kayak lapangan voli itu kan? Ini kebetulan saya dapat jaring ikan dari ada temen nelayan. Jadi kebetulan ada jaring-jaring sisa, saya minta. Oh cuman minta malahan ini mas? Minta, Mas. Oh berarti sebenarnya bikin kandang itu nggak perlu beli semua mas ya? Iya, benar. Dan ini kalau boleh tahu mas ya, sedikit nanya-nanya soal kandang. Monggo. Ini kandang ini untuk ukuran segini, untuk indukan segini banyaknya ini, habis berapa ini mas bikinnya? Kalau untuk kandang ya mungkin sampean boleh percaya atau enggak, Ya, kalau di global mungkin cuma sekitar 300-400 ini. kandang segini gedenya mas ya, 300-400 ribu. Karena sebenarnya ini mas, semua bahan-bahan ini saya memanfaatkan bahan bekas mas.
Jadi yang seperti saya bilangin tadi, jaring ini saya minta, kayu-kayu ini, kayu-kayu kasih ada sebagian yang beli Ya. dari Pangalon, GRC, sekat-sekatnya ini itu beli, cuman yang lain-lainnya itu. Oh, berarti kayak kusuk reng ini beli atau bekas kusuk rengnya ini, Mas? Sebagian ada yang beli, sebagian Oh, ada yang bekas. Berarti kita memanfaatin barang yang ada. Ya. Tempat bahkan barang-barangnya. Iya. Dan ini pekerjaannya dikerjain sendiri atau gimana pembuatan kandang ini? Semuanya sendiri, Mas. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Jadinya bisa habis segitu. Iya. Nyemat budget untuk tukangnya. Bener, Mas. Buat apa ngerjain orang kalau bisa kerjain sendiri? Cuman ya prosesnya agak sedikit lama. Iya. Tapi lumayan murah banget tuh, Mas. Murah banget malahan, kandang segini gedenya 300.000 sampai 400.000. Dan ini aja muat untuk indukan berapa ini? 30 ya? Kalau indukan total 30. Iya, Kalau 6 plong. berikut pacek ya 36 ekor, Mas. Hampir 40 ekor. Dan ini kandangnya juga masih banyak sisa, masih luas. Iya. Apa rencana mau nambah, Mas? Indukan. Namanya kita peternak, apalagi peternak pemula, saya pun pemula. Iya. Untuk planning ke depan kita pasti ada, cuman ya kita berproses dulu lah, Mas. Kita pelan-pelan, nggak usah dipaksakan. Kalau ada budgetnya nanti kita tambah, kalau belum ada budgetnya ya segini aja dulu. Nah, ini Mas mau nanya-nanya soal perawatan. Buat Mas Uli kan biasanya setiap peternak punya perawatan khusus ya. Ya. Untuk Mas Uli ini perawatan khususnya gimana, Mas? Kalau di kandang saya sih sebenarnya kalau dibilang khusus nggak ada, Mas. Standar aja lah kalau saya. Pakan saya pakan jadi. Ya. Minum sekedarnya air putih, air keran itu, Mas. Cuman memang kalau di tempat saya untuk minum itu saya campur dengan, kalau saya pakai bakteri jet, Mas. Bakteri jet. Kemudian untuk pakan juga saya kasih. Kalau perawatan sih nggak ada yang perawatan khusus kalau saya, Mas. Standar semua. Standar semua. Untuk bakteri Z itu kan masih banyak yang belum tahu sih, Mas, untuk peternak-peternak pemula. Yeah. Dan itu pembuatannya susah nggak sih, Mas, cara buatnya? Kalau bakteri jet memang itu kita untuk biangnya itu kita nggak bisa bikin, Mas. Oh, untuk biangnya itu saya dapat dari breeder ayam ini juga. Jadi setelah itu nanti kita kembangkan sendiri bisa. Ya, berarti kita harus beli biang itu, Mas, ya? Ya, cuman beli sekali nanti kita kembangkan sendiri. Itu kalau biangnya itu bakteri atau apa sih, Mas, itu? Sebenarnya kalau biangnya itu sebenarnya sejenis probiotik lah, Mas. Istilahnya nggak jauh beda seperti empat. Oh, jadi dia bahan fermentasi ya? Ya, cuman dia untuk apa? Untuk kandungan bakterinya itu memang jauh lebih banyak. Dan ini Mas kan udah lumayan lama melihara ayam larmot tipe petelur ini. Dan ini kendalanya apa aja, Mas? Untuk kendala ayam petelur? Kendalanya apa ya? Ya mungkin selama ini yang saya alami sih mungkin dari lantai, Mas, dari kandang mungkin. Memang harus jangan sampai lembab lah. Soalnya harus di kebersihan juga. Cuman kadang-kadang kalau saya kan ya wongnya rada gacel ya, Mas. Kadang-kadang main udah nggak tahu waktu gitu. Cuman ya seharusnya idealnya sih kandang. Jadi menjaga liter kandangnya ya? Iya. Ini kandang Mas Uli ini sebenarnya udah bagus sih, Mas. Cuman karena tempatnya terlalu sejuk ya, jadi susah keringnya dia. Iya. Tambah lagi kan ini sekarang lagi musim hujan, Mas. Untuk jatah pakannya Mas Uli pakai jadwal atau gimana ini, Mas? Kalau pakan sehari itu saya cuma dua kali, Mas. Pagi sama sore aja, malam nggak pernah saya kasih. Cuman kalau indukan ini sering saya kasih ini, Mas, buah-buahan bekas. Oh, buah-buahan bekas. Seminggu itu biasanya saya kasih
saya ngambil dari ya pedagang-pedagang buah itu yang udah dibuang itu saya kasih aja. Oh, kayak gitu. Berarti Mas ngambil aja gitu ya. Ngambil Nggak aja. perlu beli. Berarti kan lebih ngirit lagi itu. Sebenarnya peternak ayam kampung tuh enak banget Mas ya. Dibandingin kayak ternak ayam lain, boiler atau apa. Jadi kita bisa nyesuaiin budget kita lah. Iya. Untuk modal, kemampuan kita bisa diukur sendiri. Nah guys, seperti Mas Uli nih guys, dia bisa memanfaatkan tempat yang terbengkalai kayak bekas rumah ini jadiin disulap jadi kandang. Nah ayam-ayam juga sehat-sehat, bagus-bagus. Ini patut dicontoh ini guys. Jadi kalau mau usaha nggak perlu banyak mikir, yang penting berani aja. Apalagi kayak Mas Uli ini kan ceritanya dulu bener-bener nggak tahu tentang ayam Mas ya. Sama sekali Mas. Sama sekali, bener-bener nggak pernah melihara ayam. Berangkat dari nol Mas. Bener-bener berangkat dari nol. Jadi dulu sempat kayak ayam tuh mati-mati, pernah nggak sih Mas kayak gitu Mas? Ya. Memang awal mula dari DOC itu karena saya salah penanganan itu banyak yang mati Mas. Mati karena langsung saya masukin di box kedinginan. Nah, itu. Oh. Jadi malamnya itu numpuk-numpuk. Sampai tumpuk-tumpuk ngumpul gitu Mas ya. Iya. Jadi di situ banyak yang matinya dari situ. Cuman kalau setelah berjalan 1-2 ya memang ada yang mati, cuman inilah cukup sebenarnya kalau dari ayamnya pun ketahanan daya tahan tubuhnya Oh udah bagus, cukup bagus. Iya. Mas Uli dulu kan melihara ayam bener-bener dari nol. Itu sama sekali nggak ada yang bimbing Mas. Nggak punya kenalan temen atau gimana daerah sini. Cuman otodidak lihat video-video di Oh, cuman lihat-lihat di YouTube itu. Berarti semuanya nyontoh di YouTube perawatan awal itu. Iya. Terus sekarang udah gimana Mas? Masih kesulitan atau enggak? Yang jelas kalau namanya kesulitan setiap kandang pasti ada Mas ya. Cuman semakin kesini kita berproses, kita belajar, ditambah lagi kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya sedikit demi sedikit bisa memperbaiki lah. Seperti sharing-sharing itu Mas ya. Oke. Dan ini kan udah indukan udah mulai bertelur semua sekarang. Dan udah ada planning ngejual DOC nggak nih Mas? Atau beberapa bulan lagi lah setelah yang uji coba ini? Rencana nanti setelah yang petasan pertama ini kita tahu perkembangan. Iya, untuk pembuktiannya. Ya, nanti saya buktikan sendiri. Nanti juga akan saya bagikan update pertumbuhannya. Nanti mudah-mudahan bisa open order lah Mas. Ya, nah kalian guys yang ingin tahu perkembangannya di kandangnya Mas Uli nih, nanti bisa ngeliat di YouTube-nya Mas Uli juga ya Mas ya. Ini kan DOC-nya pasti masuk YouTube Mas Uli juga kan. Jadi nanti perkembangannya bakal update di YouTube-nya Mas Uli guys. Kalau kalian yang pengen nernak ayam larmot ini bisa hubungin di YouTube-nya langsung atau di Facebook-nya ada juga nggak Mas? Facebook ada Mas. Namanya siapa Mas? Facebook-nya? Facebook Mas Uli. Mas Uli. Ya. Karena ini pasti kedepannya nanti bakal banyak guys DOC-nya. Per hari aja sampai 22 sampai lebih telurnya. Dan untuk indukan larmot ini di Lampung masih jarang. Jadi kalian kalau pesen udah positif siap-siap ngantri nanti tempatnya Mas Uli. Dan saya juga main kesini aja pengen guys, nanti kemungkinan saya juga bakal pesen DOC tempatnya Mas Uli ini. Karena saya udah sering lihat sih pertumbuhannya bagus untuk pedaging. Apalagi kalau untuk orang-orang yang berternaknya cuman pembesaran seperti saya. Jadi pasti ngejar bobot ini untuk ayam larmot ini positif tembus. Bahkan gampang banget buat nembusin bobotnya. Kalau boleh tahu ini Mas mau nanya, Luli nanti, Mas Uli kalau mau jual DOC harganya berapa Mas? Kalau untuk DOC sih saya ngikutin standar pasaran di sini. Oh, standaran pasaran kayak KUB juga itu ya? Umumnya ayam pedaging. Iya, temennya berapa ya saya ngikut gitu. Yang penting udah dapat untung dikit-dikit, nggak masalah lah gitu Mas. Ya, karena kan kalau untuk harga normal yang dari luar pulau, luar daerah Lampung sini, tahu sendiri harganya. Makanya untuk peternak-peternak yang cuman pembesaran nggak ada yang berani ngambil DOC.
Makanya kemarin saya juga kumpul sama teman-teman. Dia pada mulai ngepoin Facebooknya Mas Rudi sama Mas Uli ini yang udah beternak ayam larmot. Kemarin pesen tempatnya Mas Rudi ngantri, tempatnya Mas Uli baru progres, mungkin sebentar lagi. Kayaknya siap-siap ngantri juga ini. Ya udah ini Mas, saya udah nanya-nanya banyak, udah tahu kandangnya, ayamnya. Nanti kapan-kapan saya pesen DOC lah tempatnya Mas Uli. Terima kasih nih Mas untuk waktunya, udah diganggu dan udah mau sharing-sharing juga. Semoga ayamnya lancar terus.